Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Starboy YouTube channel Indonesia. Pada kesempatan kali ini video pertama ya teman-teman, Suzuki GSX-R 150 tahunnya sekitar tahun 2017 nih teman-teman. Kita sebelum bahas mendetail, kita in-depth tour dulu ya teman-teman kondisinya. Mungkin bisa teman-teman lihat di sini kondisinya cukup memprihatinkan ya, dari bodi-bodinya, dari part-partnya. Kita in-depth tour dulu nih teman-teman sebelum saya kasih penjelasan mengenai motor ini. Saya yakin teman-teman semua sudah gatel ya, wah kenapa nih motor baru lagi nih, gak baru lagi nih. Nanti akan saya detailin satu-satu, pasti teman-teman kepo ya, pengen tahu kenapa alasannya, kenapa akhirnya beli, kenapa pilih ini, kenapa dapat harga berapa, atau mungkin pengen tanya-tanya tentang kelebihan kelemahannya nih, atau pengen kita review langsung. Oke, kita tunggu aja ya teman-teman. Video kali ini, video pertama, saya mau cek kondisinya dulu dari bodi-bodinya, part-partnya. Bisa teman-teman lihat ya, di sini kondisinya benar-benar apa adanya dan lumayan jorok ya teman-teman. Bisa dilihat ya detail-detailnya, bahkan ini ada kotoran juga. Itu dia detail kondisinya teman-teman, apalagi di bagian area kaki-kaki. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, kondisinya sebenarnya kotor pemakaian aja, tapi benar-benar detailnya kurang banget ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, kondisinya benar-benar kotor banget ya teman-teman, bukan saya banget nih. Sebelum kita detailing atau kita cuci, nanti mungkin saya akan kasih footage-nya beberapa ya teman-teman, karena saya mau bongkar bodinya semua. Saya mau cuci besar lah ibaratnya, kalau di manusia itu mandi wajib. Jika bisa nanti saya kasih footage-nya waktu detailing ya teman-teman, karena saya sendiri tangannya cuma 2 dan saya sendirian, dan kemungkinan tangan saya nanti basah dan kotor, buat megang HP susah, buat ngambil video ya. Nanti saya usahakan kasih footage-nya beberapa ya teman-teman. Sebelum itu kita cek sound dulu, suara knalpotnya, suara mesinnya, kondisi kelistrikannya lancar apa enggak. Oke, kita nyalakan ya teman-teman. Kebetulan ini udah kilas, bisa teman-teman lihat, dan itu speedometernya benar-benar memprihatinkan ya teman-teman, apalagi kondisi visornya ini, ya ampun. Tapi overall semuanya masih original nih teman-teman, benar-benar full ori teman-teman. Dan teman-teman pasti nanti akan kaget kalau lihat speedometer di khususnya odometernya teman-teman. Kita pencet, kita putar, kita hidupin dulu ya. Ini dia odometernya sekitar 15.000 teman-teman, masih cukup kecil ya untuk motor dari tahun 2017an. Dan caranya starter cukup one push start engine. Ini salah satu kelebihan dari Suzuki ya teman-teman, nggak perlu ditahan, cukup ditekan sekali aja. Kita cek sound kelistrikan ya teman-teman. Klakson nyala, lampu sen, lampu dim, dan indikator-indikator lainnya insya Allah masih nyala ya teman-teman. Karena ini benar-benar kondisinya sebenarnya masih bagus, cuman minus pemakaian aja nih. User sebelumnya nggak perawatan banget ya teman-teman. Oke, langsung gas kita cuci detail atau mandi besar dulu teman-teman. Oke teman-teman, saya minta maaf ya nggak bisa ngasih footage waktu detailing, karena akhirnya saya mengurungkan niat untuk detailing nih teman-teman. Karena pada saat saya syuting kali ini masih bulan puasa ya teman-teman, jadi saya tadi mengurungkan niat untuk detailing, karena pengalaman saya sebelumnya kalau detailing di bulan puasa itu lumayan teman-teman, lumayan bikin keringetan lah. Jadi saya mau fokus ibadah dulu, jadinya ini tadi cuman saya cuci steam aja, lalu keesokan harinya saya lanjut reviewnya teman-teman. Oke, sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman untuk semua penonton Starboy YouTube channel Indonesia, karena nantinya video ini akan tayang setelah lebaran mungkin ya teman-teman, karena biasanya saya syuting tuh 1-2 minggu sebelum upload teman-teman. Oke, kita lanjutin ya teman-teman untuk membahas
alasan saya kenapa akhirnya ambil Suzuki GSX-R 150, dan kita bahas satu persatu ya teman-teman. Check it out. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya nggak mau mereview detail ya teman-teman tentang motornya sendiri, karena pasti teman-teman sudah banyak nonton atau sudah banyak tahu di video-video YouTube ataupun di TikTok atau di platform media sosial lainnya. Pasti teman-teman sudah pada tahu nih kalau Suzuki GSX-R 150 ini ya ada yang bilang desainnya kayak lele tapi paling kenceng, tapi paling ringan, tapi bodinya paling kecil tapi nggak kopong. Ya mungkin teman-teman sudah banyak tahu lah mengenai Suzuki GSX-R ini. Tapi di video kali ini saya ingin memfokuskan pada pembahasan alasan saya ya teman-teman, mulai dari alasan nomor 1. Oke teman-teman, alasan nomor 1 kenapa akhirnya saya lebih memilih Suzuki GSX-R 150 ini sebenarnya tidak jauh dari harganya ya teman-teman. Harganya cukup menarik di pasar secondnya. Teman-teman pasti sudah paham kalau produk Suzuki terutama untuk motor atau mobil itu biasanya harganya sedikit di bawah pasaran nih teman-teman. Maka dari itu teman, tapi enggak yang separah sampai ada yang bilang Satria harga 3 jutaan udah dapat, enggak ya teman-teman. Itu menurut saya bulian tuh pada Suzuki Satria, tapi enggak semurah itu sih teman-teman. Tapi kalau dibanding dengan secondnya CBR atau R15 ini tentunya jauh lebih murah ya teman-teman. Dan menurut saya dengan harga yang ditawarkan itu cukup worth it ya teman-teman, dengan kondisi second dan kondisinya masih mesinnya kering, kilometernya juga masih rendah teman-teman. Kalau cek di video sebelumnya dan saya harga di harga sekitar 15 jutaan ya teman-teman, menurut saya itu value deal banget daripada pilih CBR di tahun yang sama dengan harga yang sama teman-teman, atau R15, karena waktu itu masih tahun 2017 itu V2 kalau nggak salah teman-teman, yang desainnya masih ngelawak banget, ngejamet banget ya teman-teman, dengan posisi duduk tinggi, matanya bolok ke depan. Kalau yang CBR itu rawan ngelotok ya teman-teman mesinnya, apalagi rantainya berisik, juga visornya yang waktu itu kecil banget teman-teman, cekung gini. Jadi menurut saya lebih worth it untuk tahun 2017 pilih Suzuki GSX-R 150 ini teman-teman. Tapi kembali lagi saya kembalikan ke preferensi teman-teman masing-masing. Saya bukan fanboy atau media yang dibayar untuk bahas Suzuki ini. Itu semua kembali ke preferensi teman-teman masing-masing, dan di sini saya hanya menjabarkan nih menurut pendapat saya pribadi. Setelah harga, alasan kedua yaitu tentunya ini ya teman-teman. Setelah Kawasaki Ninja, setelah Yamaha Aerox, setelah Honda Vario, tentunya Suzuki ini juga jadi pelengkap untuk keluarga saya ya teman-teman. Jadi sudah lunas atau komplit. Saya bukan seorang fanboy suatu merek teman-teman, saya nggak dibayar karena saya bukan media. Saya benar-benar review pribadi atau user experience, pengalaman saya pribadi ya teman-teman, membuat channel ini karena saya hobi pada bidang otomotif, khususnya untuk motor roda 2. Maka dari itu alasan saya yang kedua yaitu karena ini Suzuki, jadi saya menyelaraskan keberagaman untuk produk-produk khususnya untuk roda 2 ya teman-teman. Jadi semuanya sudah lengkap, khususnya untuk pabrikan Jepang teman-teman, karena di Indonesia sendiri yang mainstream itu produk Jepang ya teman-teman untuk motor khususnya untuk roda 2. Karena kalau dari Cina ataupun India itu belum ini ya teman-teman, belum sebanyak produknya seperti motor-motor Jepang. Maka dari itu pilihan motor Jepang itu juga sebenarnya tidak pernah salah ya teman-teman. Pasti kedepannya perawatannya lebih mudah, servisnya lebih murah karena spare partnya melimpah teman-teman di pasaran. Jika produk Cina atau produk India mungkin agak kesusahan tuh teman-teman. Oke, untuk alasan ketiga atau terakhir, tentunya motor ini underrated ya teman-teman, underdog atau cukup rare nih teman-teman di pasaran, apalagi di jalanan. Maka dari itu ini suatu seperti hidden gem ya teman-teman. Buat yang tahu-tahu aja pasti ngerti nih ini motor apa, sejarahnya gimana ya, walaupun cuman baru satu generasi ini aja ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang suka otomotif atau paham otomotif pastinya seneng nih kalau lihat ada motor rare atau motor yang jarang kelihatan di jalan itu ada yang make gitu ya teman-teman. Jadi itu menjadi alasan ketiga saya. Dan yang terakhir, karena motor ini sebenarnya tuh underrated teman-teman. Mesinnya paling kenceng, juga satu-satunya yang keyless, juga beberapa fitur lainnya yang menarik seperti one push start ini teman-teman, nggak perlu ditahan, cukup diklik. Lalu yang selanjutnya yang pasti dari sisi performa ya teman-teman, walaupun sebenarnya untuk tenaganya sendiri itu lebih gede R15 ya teman-teman, 9,1 PS, ini hanya 18,9 PS, tapi ini kan bobotnya lebih ringan, hampir 10 kilo teman-teman. Kalau di R15 itu sekitar 136 kilo, kalau di Suzuki GSX-R ini sekitar 126 kilo teman-teman, hampir beda 10 kilo. Pasti power weight to rasionya lebih
tinggi ya teman-teman, lebih gigit, walaupun sebenarnya karakter mesinnya ini terlalu overbar menurut saya teman-teman. Ya itu nanti saya buatkan videonya terpisah teman-teman mengenai test ride, kelebihan dan kekurangannya. Kali ini video pertama tentang Suzuki GSX-R 150 saya ingin membahas alasan saya saja nih, dan teman-teman saya kasih lihat in-depth tour atau in-depth review detail tentang motornya nih teman-teman. Dengan kondisi yang segini, menurut kalian teman-teman worth it ya di tahun 2025 ambil Suzuki GSX-R 150 dalam keadaan second ya teman-teman? Karena menurut saya untuk beli barunya sudah nggak masuk akal tuh teman-teman, harganya sudah hampir mepet ke CBR sekitar 35 juta. Menurut saya nggak worth it ya untuk skala Suzuki motor barunya. Kalau untuk motor baru saya lebih nyaranin teman-teman ambil yang ya mainstream aja lah di pasaran daripada ambil Suzuki. Baiknya teman-teman ambil dalam kondisi second ya, biar lebih worth it atau lebih ekonomis gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian gitu aja video kali ini teman-teman, pembahasan awal, pembahasan pertama alasan saya kenapa akhirnya pilih Suzuki GSX-R 150 ini warna putih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa dibantu lagi ya teman-teman di komen jika ada pertanyaan. Silahkan teman-teman, kalau ada unek-unek ada pertanyaan silahkan jabarkan di kolom komentar ya teman-teman, itu untuk nanti bahan saya pembuatan di video selanjutnya. Kedepannya akan ada banyak nih video tentang pembahasan Suzuki GSX-R 150 ini, karena benar-benar banyak ya teman-teman yang bisa diulik, yang bisa digali mengenai potensi motor ini itu sendiri. Dan yang terakhir jangan lupa teman-teman subscribe ya untuk membantu channel saya yang sedang berkembang. Terima kasih sudah menonton teman-teman.